Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan dibacakannya doa sebelum kita belajar, Allah meridhai kita dan memberikan kelancaran kepada kita dalam belajar. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi perilaku terpuji. Minggu lalu kalian sudah belajar atau membaca materi perilaku terpuji di buku LKS kalian dan mengerjakan tugas dari Bunda berupa pernyataan tentang perilaku terpuji. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan memberikan penjelasan sedikit untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Perilaku terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji dapat disebut juga akhlakul karimah ataupun akhlakul mahmudah. Dengan berperilaku terpuji berarti kita sudah melaksanakan sikap atau ucapan yang sesuai dengan anjuran Islam sebagai seorang muslim. Nah, Allah tentu menganjurkan kita untuk selalu berperilaku terpuji karena dengan berperilaku terpuji hidup kita akan tertata dan lebih tenang. Pada kesempatan kali ini, perilaku terpuji yang akan kita pelajari yaitu jujur, amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Jujur adalah sikap atau perbuatan sesuai dengan kebenaran dan kenyataan. Bersikap jujur berarti kita membiasakan diri untuk bersikap dan berbuat serta berkata sesuai dengan kebenaran dan kenyataan. Orang yang jujur pastilah tidak curang. Pasti orang yang jujur itu lurus dan tulus hatinya, mengatakan sesuai dengan kenyataannya. Kita sebagai seorang muslim dituntut untuk selalu bersikap jujur dimanapun dan dalam keadaan apapun. Karena segala perbuatan yang kita lakukan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akan ditanyai, kira-kira yang kita lakukan di dunia ini sudah sesuai dengan kenyataannya apa belum ya? Ada kebohongan apa tidak ya? Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka dari itu kita harus menerapkan sikap jujur dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya ataupun sikap pertanggungjawaban kita terhadap pesan yang dipesankan kepada kita. Jadi kita bertanggung jawab terhadap titipan yang disampaikan kepada kita. Disampaikan benar-benar kepada orang yang berhak atau menunaikannya dengan sesuai anjuran. Nah, amanah juga ada yang wajib kita lakukan. Apa saja? Yaitu sholat, zakat, puasa, dan berbuat baik kepada orang lain. Itu termasuk amanah yang harus kita lakukan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita hambanya Allah, kita juga harus menyampaikan atau menunaikan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita sebagai penduduk di bumi.
kita dikirim ke bumi oleh Allah untuk melaksanakan puasa, sholat, zakat, dan berbuat baik kepada sesama. Maka dari itu, kita harus melaksanakannya dengan sebenar-benarnya karena hal tersebut adalah amanah dari Allah. Selanjutnya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hal tersebut berarti sikap menghormati dan mematuhi apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru. Ketika kita melakukan hormat dan patuh kepada orang tua, berarti kita juga akan mendapatkan ridhonya orang tua. Nah, ridhonya orang tua itu juga termasuk ridhonya Allah, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Begitu juga murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Apabila kita tidak bersikap hormat dan patuh kepada aturan orang tua, kalau sampai orang tua kita murka, maka kita juga akan mendapatkan murkanya Allah. Hal tersebut juga apabila kita laksanakan kepada guru-guru kita. Guru termasuk orang tua kita, tapi yang ada di sekolahan. Maka dari itu kita juga harus bersikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, santun dan menghargai teman. Bersikap sopan dan lemah lembut kepada teman serta menghargai keadaan teman. Ketika kamu bersikap santun dan menghargai teman, berarti kamu sudah menerapkan sikap yang sopan, lemah lembut kepada teman, menghargai apa pendapatnya, menghargai apa yang sedang dia alami, tidak mengganggunya, juga mengajak pada kebaikan. Selanjutnya, contoh dari perilaku jujur, yaitu mengatakan yang sebenarnya saat ditanya, sesuai dengan fakta yang terjadi dan juga tidak berbohong. Nah, orang yang jujur pasti mengatakan sebenar-benarnya ketika ditanya, tidak ada yang disembunyikan. Lanjut, contoh sikap amanah, memberikan titipan yang dititipkan kepada kita kepada yang berhak menerima. Contohnya seperti tukang pos. Tukang pos menyampaikan surat kepada yang berhak menerima. Dia berarti amanah, berarti melaksanakan atau memberikan kepada yang berhak menerima pesan tersebut. Nah, amanah harus disampaikan. Contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yaitu berbicara dengan sopan dan santun serta menaati nasihatnya. Sikap hormat dapat ditunjukkan dengan ketika kita berbicara dengan sopan dan santun. Dan sikap patuh dapat kita tunjukkan dengan menaati segala nasihatnya orang tua dan guru, karena pasti nasihatnya orang tua dan guru adalah yang terbaik untuk kita. Selanjutnya, contoh santun dan menghargai teman. Berbicara dengan lemah lembut kepada teman, peduli terhadap kondisinya teman, serta mau menolong saat teman dalam kesulitan. Hal tersebut termasuk sikap santun dan menghargai teman. Karena kita sudah menerapkan sikap-sikap yang membuat teman kita merasa tersantuni, merasa terhargai oleh kita. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Nabi Muhammad juga mempunyai sikap terpuji tersebut. Apabila kita ingin diakui umat beliau, maka hendaklah kita juga meneladaninya dengan bersikap jujur, amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, serta santun dan menghargai teman. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bunda juga akan memberikan tugas kepada kalian, berupa beberapa pernyataan yang akan kalian kerjakan. Ada 8 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Berikut pertanyaannya. Boleh di screenshot dulu untuk
dikerjakan. Kerjakan pada buku tulis kalian, buku tulis pendidikan agama Islam, dan dikumpulkan kepada Bunda berupa foto hasil pekerjaan. Nah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada Bunda. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.